Hai guys, ini adalah readingan untuk si Aries di bulan Juni 2020 tentang harapannya ke kamu. Ini energinya kolektif, bisa cocok, bisa enggak, bisa ini energi kamu, bisa energi pasangan kamu, atau siapapun yang sedang kamu fokuskan saat sekarang ini. Dan juga ini bersifat general, energi semua orang, jadi nggak bakal cocok untuk semua orang. Jadi kalau misalnya nggak cocok untuk kamu, kamu bisa lihat lagi di Sun, Moon, Rising, yang Venusnya kamu. Dan kalau masih nggak cocok, berarti energinya bukan untuk kamu ya, jadi nggak usah dipaksain karena ini bersifat general. Jadi ini bisa siapa aja. Aku ulangi lagi, ini untuk Aries di bulan Juni 2020 tentang harapan dia ke kamu. Bisa vice versa energinya, bisa kamu yang rasakan atau pasangan kamu. Jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita mulai aja untuk Aries. Di sini energi yang mempengaruhi kamu di bulan Juni 2020. Di sini ada si Demon, yang dimana Demon ini tentang ketakutan atau hal-hal yang dalam gitu ya, hal-hal yang kurang jelas, atau hal-hal yang meragukan gitu. Nah di sini Demon ini, karena ini berada di energi yang mempengaruhi kamu, bisa saja mungkin di bulan Juni ini kamu lagi cemas ya, cemas akan suatu hal, entah apa itu, aku juga nggak tahu. Mungkin juga ketakutan kamu itu kayak muncul ke permukaan gitu. Ini takutnya bisa apa aja ya, bisa tentang trauma atau apapun itu, bisa hal-hal yang pernah kamu lalui di masa lalu. Nah di sini ada ketakutan di dalam diri kamu. Ya, kamu kayak mencari suatu hal, atau ya mencari suatu hal yang tidak jelas gitu. Ibaratnya kayak hal-hal yang terjadi di kehidupan kamu itu kayak nggak jelas gitu. Kita lihat di sini hambatannya kamu atau challenge-nya. Di sini ada si Queen of Swords, yang dimana di sini kamu harus berani untuk memutuskan suatu hal. Mungkin di sini kamu lagi bingung karena hal yang ingin kamu putuskan ini, suatu keputusan yang akan kamu buat ini, kamu masih meragukan itu gitu, karena terlalu banyak hal yang ditutup-tutupi dari suatu masalah ini atau dari seseorang di sini, sehingga kamu merasa ragu untuk membuat suatu keputusan yang rasanya bijak. Nah di sini challenge-nya kamu adalah suatu keputusan yang harus kamu ambil, yang dimana di sini kamu harus mengenal diri kamu, mengenal kesakitan kamu yang pernah kamu rasakan di masa lalu, dan mengambil suatu keputusan yang bijaksana gitu untuk diri kamu maupun untuk orang lain. Tapi di sini lebih ke diri kamu, bijaksana untuk kamu gitu. Kita lihat di sini di akar permasalahannya ada the Fool. Mungkin ada kebodohan yang pernah dilakukan di masa lalu, baik itu dilakukan oleh pasangan kamu atau mungkin kamu ya, suatu hal bodoh yang dilakukan, yang tidak pikir panjang untuk dilakukan, sehingga adanya penyesalan atau adanya ini tentang kecerobohan gitu ya. Ada seseorang yang ceroboh di sini yang melakukan hal dan itu dia menyesali pada akhirnya. Aku nggak tahu siapa. Kita lihat di sini bagaimana sih dia melihat kamu. Di sini ada Ace of Wands, yang dimana si Ace of Wands ini tentang fire gitu ya, tentang suatu hal yang berapi-api. Nah di sini dia melihat kamu sebagai seorang yang energik, seorang yang berani ya, karena kamu Aries ya, ini energi kamu. Ace of Wands ini seorang yang energik, seorang yang berapi-api gitu ya, fire gitu ya. Aries kan adalah elemen api gitu. Nah ini bisa saja kamu atau pasangan kamu. Nah dia melihat kamu seperti itu, seorang yang berapi-api. Mungkin kamu cukup emosional di mata dia, atau mungkin kamu cukup bukan emosional sih ya, lebih ke seorang yang ya ibaratnya kayak seorang yang berapi-api gitu, melakukan suatu hal
dan dia bersemangat. Nah gitu. Kita lihat di masa lalu, di sini ada si Ten of Pentacles, yang dimana mungkin hubungan kalian di masa lalu cukup harmonis ya, secara keuangan atau mungkin secara perasaan di sini ya, hubungan yang bahagia di masa lalu. Dan ya mungkin ada suatu kecerobohan yang dilakukan pasangan kamu atau mungkin kamu yang melakukannya, sesuaikan dengan situasi dan kondisi kamu. Kita lanjut di sini. Isi hati dia ke kamu, harapan dia ke kamu. Di sini ada si Two of Swords, yang dimana si Two of Swords ini tentang ya seperti yang aku bilang tadi, suatu keputusan. Aku nggak tahu ini energi siapa yang terbaca, entah kamu atau pasangan kamu, sesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Yang jelas di sini tentang suatu keputusan yang harus diambil ya. Di sini suatu keputusan yang harus diambil juga. Di sini suatu keputusan yang harus diambil, yang dimana kamu tidak tahu endingnya nanti bakalan gimana gitu. Kamu nggak tahu apakah ini adalah keputusan yang baik atau tidak. Nah di sini kamu kayak takut gitu ya, kayak ragu-ragu. Banyak pertimbangan di sini, banyak kegalauan di sini untuk kamu Aries. Karena ini ibaratnya kayak kamu memutuskan suatu hal yang dengan tutup mata gitu, jadi nggak kelihatan. Nah, bagaimana harapan dia ke kamu? Dia berharap keputusan yang diambil ini adalah suatu keputusan yang baik, yang dimana ada pembaruan di sini, ada suatu hal yang baru, sesuatu hal yang berapi-api lagi ya, sesuatu yang apa namanya ya, yang harmonis lagi, yang hangat lagi gitu, mungkin di hubungan kalian ya. Tapi karena di sini aku ada melihat si Queen of Swords, mungkin itu tentang perceraian ya, mungkin ini tentang perceraian atau mungkin perpisahan. Ini tidak untuk semuanya. Kalau misalnya energi kalian ini bisa dicocokkan, kalau enggak nggak usah dipaksain ya, nanti kalian malah stres sendiri ya. Jadi ambil yang positifnya aja, ambil yang resonate-nya aja. Nah di sini kalau kalian memang ini tentang perpisahan, ini tentang perceraian ya, karena di sini tentang perceraian, suatu keputusan yang harus diambil yang dimana kamu tidak tahu baik buruknya. Nah di sini berharap suatu hal itu bisa harmonis lagi, bisa bersemangat lagi gitu, bisa berapi-api lagi. Di sini ada new future di sini ya. Nah dia berharap keputusan ini adalah suatu keputusan yang adil untuk keduanya, suatu keputusan yang baik untuk keduanya gitu. Aku nggak tahu keputusannya. Kita lihat di situasi lingkungan. Di sini ada si Princess of Pentacles, yang dimana fokus ya. Seseorang di sini, aku nggak tahu atau kamu atau pasangan kamu ya, fokus di sini ya, fokus untuk mencari hal-hal yang tidak terlihat ini. Fokus untuk mencari hal-hal yang tidak terlihat ini, yang dimana kamu mau nggak mau dipaksa sama keadaan untuk memutuskan suatu hal gitu. Makanya kamu kayak fokus untuk menyari hal-hal yang bisa dijadikan pertimbangan gitu. Ya mungkin juga beberapa kamu fokus dengan keuangan dan mengabaikan hubungan ini karena mungkin kamu masih ragu untuk bisa membuat keputusan cerai ini atau pisah ini. Nah, ya padahal tantangannya di sini adalah kamu harus bisa bangkit menjadi seorang yang kuat. Ya bukan seseorang yang cengeng, yaitu seseorang yang tahu apa yang dia mau. Ya, seseorang yang wanita yang pemberani atau mungkin pria yang pemberani gitu di sini. Yang tidak galau-galau lagi. Ya beberapa dari kamu mungkin fokus ke keuangannya dan mengabaikan situasi hubungan karena cukup membingungkan. Nah di sini kita lihat
di pesan semesta ada si Two of Wands, yang dimana ini tentang pertumbuhan ya, tentang kolaborasi, yang dimana pesan semestanya di sini adalah dalam suatu hubungan itu perlunya ada kolaborasi. Kalau tidak ada kolaborasi dalam suatu hubungan ya, kolaborasi yang baik dalam suatu hubungan, maka hubungan itu bisa kacau gitu. Nah, di sini ada suatu hal yang bodoh yang dilakukan oleh seseorang, aku nggak tahu siapa yang melakukan, sehingga cukup menggoyangkan situasi hubungan ini. Nah, di sini makanya hubungan ini jadi nggak tumbuh-tumbuh, yang harusnya bertumbuh gitu, yang harusnya kan kalian udah bahagia nih, seharusnya kan lebih bahagia lagi. Nah, karena masalah ini hubungannya jadi kayak jalan di tempat, nggak tumbuh-tumbuh ya. Dan di sini di outcomes-nya ada si The High Priestess, yang dimana ini tentang pelajaran ya, pelajaran yang harus kamu ambil dari situasi hubungan ini ya, baik itu tentang kedewasaan kamu atau ya, intinya ada pelajaran yang harus kamu ambil dari hubungan ini. Dan ini perlu untuk kamu renungkan, karena di sini di masa depan kamu lagi the star. Ini nggak tahu entah energi ini lagi berjalan sekarang atau di masa depan. Yang jelas di sini ada seorang yang lagi healing di sini untuk menyembuhkan luka-luka lamanya, untuk mencapai ini tantangannya Queen of Swords, yang dimana seseorang yang tahu apa yang dia mau, seseorang yang kuat ya, seorang yang jauh lebih kuat dari sebelumnya karena dia sudah mengetahui sakit-sakitnya dan mencoba untuk surrender, mencoba untuk kuat ya, tidak rapuh, tidak goyang dari situasi yang memberatkan dia. Dan dia kayak seorang yang bijak gitu. Nah, lihat kan tampangnya kayak seorang yang tegas, seorang yang bijak ya, teguh pendirian gitu. Nah, di sini ada hal yang perlu kamu pelajari dari situasi hubungan ini, baik itu di dalam diri kamu sendiri maupun tentang cara untuk menjalani suatu hubungan yang baik dan benar itu seperti apa gitu. Oke, di masa depan kamu lagi healing. Kita lihat di bottom of the deck-nya, di sini ada The Tower, yang dimana The Tower ini tentang suatu hal yang mungkin hubungannya sempat digoyang gitu ya sama universe, yang dimana kamu harus belajar. Nah, di sini sengaja dihadirkan momen The Tower agar kamu bisa belajar dari situasi di hubungan ini, baik itu dari sisi personalnya kamu maupun dari sisi kamu dengan kamu dan orang lain gitu. Nah, di sini ada The Hermit, penelusuran diri, yang dimana kamu harus mencari jati diri kamu. Ini tentang pencarian jati diri ya. Seseorang perlu bertumbuh di sini, baik secara spiritual, mental maupun emosionalnya. Nah, di sini ada si Eight of Pentacles ya, seperti aku bilang tadi, ada seseorang yang fokus bekerja, dia fokus pada keuangannya dia dan akan terus tumbuh ya. Di sini ada si Ace of Pentacles, yang dimana si Ace of Pentacles ini tentang kesuksesan ya, tentang new features gitu. Ini tentang kesuksesan lebih ke segi materi di sini bisa berarti apa aja ya, bukan berarti tentang keuangan aja, bisa saja tentang hal-hal konkret lainnya. Nah, di sini ada si Seven of Cups, yang dimana terlalu banyak harapan di sini yang tidak manifest gitu, karena di sini seseorang memutuskan untuk pisah aja atau cerai aja karena dia sudah merasa muak, sudah merasa cukup gitu, sudah enough dengan semua hal-hal yang terjadi di hubungan asmaranya, dan dia merasa perpisahan mungkin adalah pilihan yang terbaik. Atau di sini tentang kekuatan dia untuk bisa bangkit dari hal-hal yang menyakitkan di masa lalu ya, yaitu meskipun tidak berujung perpisahan, bisa saja itu tentang seseorang yang berubah ya. Mungkin dulunya dia adalah seorang yang
mau aja disusul atau mau aja melakukan ini itu, dan sekarang dia mulai teguh pendirian, aku nggak boleh lagi jadi orang bodoh seperti dulu gitu, aku udah lebih pintar dari yang sebelum-sebelumnya gitu. Nah di sini ada si Ten of Pentacles yang dimana kebahagiaan secara emosional. Nah di sini kalau kalian mampu belajar dari kesalahan, mampu belajar dari situasi hubungan ini, tidak saling salah menyalahkan, mencari apa yang perlu untuk diperbaiki, baik itu di diri kamu maupun di diri pasangan kamu atau dalam situasi di hubungan ini, ya, bertumbuh menjadi seorang yang jauh lebih baik dan belajar bagaimana cara membina hubungan yang baik dan benar itu seperti apa. Nah makanya di sini bakalan ada si Ten of Cups ini yang dimana fulfillment ya, kebahagiaan yang hakiki, karena di sini juga ada si Ten of Pentacles, ada Ten of Pentacles, ada Ten of Cups yang dimana ini kebahagiaan secara emosional dan juga kebahagiaan secara materi. Di sini kamu bakal mendapatkan keduanya kalau kamu bisa memperbaiki diri kamu menjadi seseorang yang jauh lebih baik, seorang yang mengenal jati dirinya. Oke, segitu saja untuk si Aries. Semoga resonate. Kalau resonate jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan sampai jumpa di video selanjutnya.